Aduh, lalu terjadi di pasca pemilu. Apakah demokrasi seperti itu? Selalu ada politik uang lah, atau enggak politik identitas? Mau sampai kapan nih majunya Indonesia? Apakah kalian pernah berpikir seperti itu? Ya, sebenarnya politik uang ataupun politik identitas sering muncul seiring berjalannya pemilu. Oh ya, teman-teman, yang belum menonton atau belum mengerti mengenai politik, kita sudah pernah membahas sebelumnya dalam video tersebut. Jadi, dapat dinonton dulu ya. Dalam video kali ini akan membahas mengenai politik uang dan politik identitas dari segi hukum. Jadi, nonton hingga akhir. Dimulai dari apa itu politik? Atau biasa dikenal dengan money politik. Money politik berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu money dan politik. Money yaitu uang, dan politik yaitu politik. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan secara kebahasaan yaitu politik uang. Money politik dalam bahasa Indonesia artinya adalah suap. Arti suap dalam hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Dari kata suap, uang sogok, teman-teman sudah pasti bisa menyimpulkan bahwa money politik atau politik uang tidaklah baik. Pengertian politik uang, menurut Gary Kutzbester, ia menyimpulkan bahwa money politik adalah tindakan suap menyuap yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai keuntungan dalam bentuk dukungan suara pada proses pemilihan. Berdasarkan definisi dari para pakar, dapat disimpulkan bahwa money politik merujuk pada segala tindakan yang disengaja memberikan atau menjanjikan uang atau barang lain kepada seseorang agar memilih calon tertentu saat pemilihan umum atau mengabaikan haknya untuk tidak memberikan suara. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada terdiri dari beberapa unsur, yaitu dengan sengaja. Maksud dari perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya. Kemudian memberikan, berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya yang ketiga dalam menjanjikan, dianggap sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja. Kemudian kepada pemilih, yang kelima langsung atau tidak langsung, karena memilih calon tertentu, atau yang ketujuh tidak menggunakan hak pilih. Biar lebih mudah, saya berikan contoh simulasi kasus. Semisal di wilayah X sedang diselenggarakan pemilu untuk mencari calon kepala daerah. Salah satu calon kepala daerah tersebut menjanjikan kepada warga X akan diberikan uang saku setiap bulannya. Dan ia juga memberikan amplop kepada warga X yang berisi sejumlah uang. Karena hal tersebut, calon kepala daerah tersebut mengatakan kepada warga yang diberi amplop untuk memilih dia sebagai kepala daerah dan jangan memilih calon-calon lainnya. Kalau kita lihat dari unsur-unsur definisi politik uang, sudah sangat terpenuhi. Yang pertama, dengan sengaja, sudah jelas bahwa si calon kepala daerah tersebut memang sengaja melakukan hal tersebut untuk membuatnya menjadi kepala daerah. Kemudian memberikan, jelas ia memberikan amplop sejumlah uang kepada masyarakat X. Menjanjikan, ia juga menjadikan janji-janji manis seperti uang saku setiap bulannya yang secara nalar berpikir itu tidak masuk akal. Dan selanjutnya unsur kepada pemilih, warga X diberitahu secara langsung dengan memilih si calon kepala daerah tersebut dan jangan memilih calon lainnya. Unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi. Dan sebenarnya contoh tersebut adalah contoh yang sering terjadi. Namun money politik bisa saja terjadi dengan cara yang berbeda-beda dan tentu juga unsur yang berbeda-beda juga. Makanya perlu hukum untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, money politik sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terbagi dalam sejumlah pasal, yakni pada pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Jika kita lihat satu persatu dalam pasal tersebut, maka pada pasal 278 ayat 2 terlihat jelas bahwa pemilih presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih. Selanjutnya pada pasal 281 ayat 1 huruf C
Juga jelas disebutkan bahwa pemilu melarang adanya menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Selanjutnya pada pasal 284, jelas juga bahwa pembuktian pemilu menjanjikan atau memberi uang atau materi lain sebagai imbalan. Memang gak ada hukumannya ya untuk orang yang melakukan money politik. Di penjara gitu kek. Wait. Tentu ada. Hal ini diatur dalam pasal 515 dan pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, pada pasal 515 jelas telah mengatur mengenai sanksi terhadap politik uang yang dilakukan pada saat pemilu. Jika setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilu akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Dan yang terakhir pada pasal 523 menjelaskan juga tentang sanksi-sanksi dari pasal-pasal sebelumnya yang mengatur mengenai money politik. Dapat dilihat pada pasal 280 ayat 1 huruf J dipidana dengan penjara 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Kemudian pada pasal 278 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Selanjutnya pada pasal 515, pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 360 juta rupiah. Ya, pada intinya hukum melihat bahwa money politik yang dilakukan pada saat pemilu itu adalah hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan pada saat kampanye. Kenapa? Biasanya karena target orang melakukan politik uang kepada masyarakat menengah ke bawah atau kurang mampu. Karena diiming-imingin dengan uang muka dan janji manis, masyarakat tersebut tergoda dan memilih dia. Setelah dia menang, belum tentu janji tersebut dilakukan. Dan bagaimana dengan kondisi masyarakat setelah dia menang? Apakah makin buruk? Ya, itulah yang terjadi saat ini. Selanjutnya mengenai politik identitas. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Buku yang bertajuk pada Politik Identitas Etnis karya Abila mendefinisikan politik identitas sebagai politik yang dasar utama kajiannya dilakukan untuk merangkul kesamaan atas dasar-dasar persamaan-persamaan tertentu mulai dari etnis, agama, hingga jenis kelamin. Dapat disimpulkan bahwa politik identitas merupakan suatu politik yang didasarkan untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan dari suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya untuk memperoleh pengakuan atas identitas kelompoknya atau meninggikan derajat dan martabat golongan. Dari beberapa contoh sebelumnya, sudah cukup menjelaskan penerapan politik identitas ya. Tapi agar biar lebih jelas, saya memberikan contoh simulasi politik identitas. Semisal, contoh pertama mengenai kampanye politik berbasis agama. Di suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seorang kandidat politik dapat menggunakan identitas agama untuk mendapatkan dukungannya. Dia mungkin menekankan nilai-nilai keagamaan, berkomitmen untuk melindungi hak-hak umat Islam, dan menentang kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama tersebut. Strategi ini dapat digunakan untuk menenangkan dukungan dari kelompok agama tertentu. Atau misalnya contoh lainnya, mengenai politik etnis di negara multikultural. Di negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, partai politik mungkin menggunakan politik identitas dengan menekankan kepentingan politik etnis tertentu. Mereka dapat berjanji untuk melindungi hak-hak kelompok etnis tersebut dengan mempromosikan kebijakan yang mendukung keberagaman atau menentang diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu. Dan banyak lagi contoh politik identitas lainnya. Lalu, bagaimana dari segi hukum? Apakah diperbolehkan untuk melakukan politik identitas? Penggunaan politik identitas telah dilarang dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Di situ diatur tentang pelaksana kampanye yang tidak memperbolehkan menggunakan pendekatan suku, agama, ras, atau antar golongan. Dalam aturan-aturan tersebut sudah sangat jelas, jika melakukan politik identitas maka dapat dihukum. Jadi intinya adalah cari suara rakyat dari cara yang benar,
dan pilihlah pemimpin yang dapat bertanggung jawab. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.